Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ayu Julita Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Milda Nafisa. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Seruyan Tengah. Assalamualaikum Bu Milda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Supaya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, Bu Milda bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Baik, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu tuliskan? Oke. Tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu membandingkan struktur teks label terkait makanan, minuman, obat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menuliskan informasi terkait obat, makanan, minuman ke dalam tabel analisis. Oh, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Milda capai. Ya. Bagaimana dengan area pengembangannya? Apa area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Oke. Untuk area pengembangannya itu ada dua, area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, peserta didik mampu membagikan struktur teks terkait label, terkait makanan, minuman, dan obat dari berbagai macam contoh. Sedangkan untuk keterampilannya, peserta didik mampu menuliskan informasi yang ada di dalam label makanan, minuman, dan obat ke dalam tabel analisis yang sudah ada di buku paket. Oh, berarti area pengembangan yang ingin dicapai Bu Milda itu dari aspek pengetahuan dan juga dari aspek keterampilan ya Bu. Ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi dan model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran kolaboratif. Nah, nanti saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk diskusi. Setelah itu, setelah menyelesaikan tugas, untuk agar peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Dan untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Berarti rencana yang akan Ibu terapkan tadi pembelajaran kolaboratif, kemudian dengan membagi siswa ke dalam kelompok ya, kelompok-kelompok kecil, dan metodenya berarti metode diskusi. Ya. Untuk media pembelajarannya Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan nanti adalah akan menggunakan beragam contoh teks label terkait makanan, minuman, dan obat. Berarti menggunakan beragam contoh ya. Dan Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Nah, saya ada kelas pada hari Senin jam ke-6 dan ke-7 di kelas 9A. Berarti hari Senin jam ke-6 dan 7 di kelas 9A. Baiklah, berarti nanti saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas pada hari Senin ya Bu ya. Hari Senin. Di kelas 9A
pada jam pelajaran ke-6 dan ke-7. Nah, setelah nanti Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan mengadakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu, yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Seperti itu. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini adalah gambaran bagaimana cara agar peserta didik berperan aktif ketika diskusi pada kelompok-kelompok kecil tadi. Berarti sudah ada gambarannya ya untuk nanti gimana caranya agar siswa bisa terlibat aktif semua ya di dalam diskusi. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Senin depan ya, Senin depan. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi. Sebelumnya Ibu absen dulu. Oke, Agustian Putra, Atarsya Bima, Ayuni, Jihan, Kristina. Kali ini kita akan belajar tentang label. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu membandingkan struktur teks label terkait yang ada di makanan, minuman, serta di obat dengan tanggung jawab dan kerjasama. Terus yang kedua, mampu menuliskan informasi yang ada di packaging atau bungkus makanan yang ada labelnya, yaitu di makanan, obat, atau minuman. Itu penting banget kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya tuliskan dulu apa itu label. Label itu ada beberapa elemen. Nah, elemen dalam obat itu terdiri atas 8 elemen. Yang pertama brandnya apa. Terus yang kedua name, nama produknya apa. Yang ketiga description itu deskripsi tentang produknya. Kalau ini menurut kalian makanan, obat atau minuman? Obat apa ini? Minum. Ya, itu nama brandnya. Obat batuk. Terus yang keempat konten itu berat bersihnya berapa. Terus yang kelima use, cara penggunaannya. Yang keenam direction to use atau dosisnya. Yang keenam ini itu adalah cara menggunakannya. Di situ ada dijelaskan apa tidak. Yang ketujuh direction to store. Direction
tadi. Yang kelima, ingredients itu bahan-bahan yang digunakan di produk tersebut. Yang keenam, direction to use, cara penggunaannya, cara konsumsinya gimana. Yang kedelapan, cara penyimpanannya. Dan yang terakhir, expiration date. Expiration date itu tanggal kadaluarsanya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Biasanya kalian lihat label itu di mana aja? Kalian memperhatikan label nggak setiap kalian jajan atau beli minuman? Enggak. Jadi nggak tahu. Kalau di situ penting tuh, ada banyak informasi di situ. Misalnya gulanya berapa. Sekarang kita bikin kelompok satu kepada aja sekalian. Kelompoknya kalau misal 3 atau 4. Berarti kelompok pertama Putra, Tian, Bima, dan Jihan. Kelompok kedua Wafa, Aini, sama Shoki. Kelompok ketiga Kristina, Rina, dan Siva. Dan kelompok terakhir Revan, Siti, dan Sandi. Nah, kalian menggunakan nih, halamannya menggunakan yang ini. Halaman 30. Nanti pas presentasi nih, buat begini ya. Harus menyesuaikan ini kan ada obat. Nah, yang di sini nanti yang biar waktu peserta. Jadi suara. Ya, kalian perhatikan ya. Ini yang Bima tadi halaman berapa, Bim? Ya. Halaman 49. Coba kita lihat. Benar apa? Bu, ini saya gratis. The bread is, what is the bread? Roti. Bread apa Bima? Oke, Sal's Bakery. Terus lanjut. The what is? Bread, Bu. Oke, bread. Dengerin ya, nanti kita koleksi bareng-bareng. Yang ketiga. The kaki. Iya. Oke, kembali ke posisi masing-masing dan berdoa. Kali hati-hati dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di percakapan pasca observasi. Saya Ayu Jelita Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Saya masih ditemani oleh Bu Milda Nafisa sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan Bapak Agus Purnomo sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Bu Milda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini
saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya awalnya gugup karena tidak terbiasa dengan kegiatan ini. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah membaik. Berarti karena belum terbiasa ya, Ya. tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Langkah yang saya lakukan yang pasti pertama membuat perangkat pembelajaran, sedangkan area pengembangannya itu ada dua, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, saya berharap siswa mampu membandingkan struktur teks label terkait makanan, minuman, dan obat, sedangkan area keterampilannya saya harap siswa mampu menuliskan informasi terkait teks label terkait makanan, minuman, dan obat sesuai dengan tabel analisis. Baik, jadi area perkembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan seperti itu ya Bu. Iya. Menurut Ibu sejauh mana perkembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Sudah cukup berhasil, namun ada beberapa kendala. Berarti sudah cukup berhasil, namun Ada beberapa kendala atau hambatan. menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala yang saya hadapi di kelas itu siswa-siswinya peserta didik itu kurang fokus karena kurangnya pemahaman atau kosakata bahasa Inggris yang mereka miliki. Selain itu beberapa siswa ada juga yang merasa tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran. Berarti kendalanya tadi karena ada beberapa siswa yang kurang Ya. mengerti kosakata bahasa Inggris, Ya. kemudian ada juga beberapa siswa yang kurang aktif ya, Ya. seperti itu. Kira-kira menurut Ibu mengapa hal tersebut terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat dalam diskusi, misalnya dalam pembagian kelompok? Karena itu tadi kurangnya pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Mungkin yang materi yang saya sampaikan kemarin terlalu cepat sehingga mereka kesulitan dalam memahaminya. Terus kosakata bahasa Inggris itu kan tidak familiar di mereka, jadi mereka kesulitan di situ. Terus saya juga berharap kedepannya saya berusaha untuk membuat kelas lebih nyaman dan menarik, menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin dengan penyajian konten belajar yang lebih bervariasi. Berarti kemungkinan nanti ke depannya Bu Milda akan membuat konten ya, lebih ke konten pembelajaran agar pembelajarannya lebih menarik. Ya, lebih menarik dan mudah dipahami dan mengerti oleh peserta didik. Mungkin nanti saya juga bisa bertanya sama Mbak Aini cara gimana. Berarti dengan melakukan membuat konten yang menarik, kemudian adakah metode lain mungkin atau hal lain yang ingin Ibu terapkan untuk berikutnya? Atau rencana ke depan Ibu, bagaimana saat proses pembelajaran ke depannya?
agar mereka itu tadi terlibat aktif. Tadi kan salah satunya dengan membuat konten. Nah, Belajar yang bervariasi. membuat konten pembelajaran yang bervariasi. Kemudian apa selain dengan menggunakan konten belajar yang bervariasi, apakah ada metode lain yang Ibu gunakan agar anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran? Metode yang akan saya gunakan ke depannya adalah metode belajar sambil bermain. Di sini nanti ada satu siswa memperagakan gerakan tebak kosakata gitu menggunakan gesture. Ada satu orang yang memperagakan, nanti teman-temannya yang lain akan menebak, oh itu gerakannya misalnya memasak. Nah, memasak bahasa Inggrisnya apa, mereka yang menjawab. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu. Ya. Nah, jadi saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Salah satunya bisa dengan menggunakan konten yang bervariasi, kemudian tadi belajar sambil bermain. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira minggu pertama bulan September yang akan datang. Bulan September. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa segera direalisasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.